lanjut, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu tenaga kerja? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dapat dikatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kita lanjut angkatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif. Nah, di sini teman-teman apakah ada yang tahu usia produktif untuk bekerja itu mulai usia berapa tahun? Usia produktif untuk bekerja itu mulai usia 15 sampai 64 tahun ya teman-teman. Usia produktif dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kita bahas yang pertama, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Seperti pada gambar yang tertera, sebenarnya mereka sudah termasuk ke dalam angkatan kerja karena dari usianya sudah produktif. Akan tetapi, mereka berhenti bekerja karena suatu sebab. Misalnya seperti petani yang sedang menunggu panen atau hujan dan pegawai yang sedang cuti karena sakit. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak bersedia bekerja atau belum bekerja. Dapat dikatakan bahwa bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, lanjut usia, cacat jasmani, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori bekerja. Di sini, teman-teman apakah ada yang tahu apa itu employment? Employment merupakan arti dari kesempatan kerja. Nah, di sini teman-teman apakah ada yang tahu apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya yang layak. Nah, di sini kesempatan kerja dapat dibagi menjadi dua, Yaitu, yang pertama, mereka yang bekerja penuh. Bisa dilihat pada gambar yang tertera, contohnya seperti seorang guru. Seorang guru ini, mereka bekerja 40 jam kerja per minggu, memiliki upah regional, dan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua, mereka yang masih setengah menganggur. Bisa dilihat pada contohnya itu seperti seorang buruh. Seorang buruh ini, mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 30 jam dalam seminggu. Selanjutnya kita lanjut jenis-jenis ketenagakerjaan. Teman-teman, apakah ada yang tahu bahwa berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua? Coba sebutkan ada apa saja? Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja
jasmani adalah tenaga kerja dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi. Contohnya, seperti pekerja bangunan, sopir angkutan umum, dan penyapu jalanan. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran ataupun gagasan ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya, seperti manajer, direktur, ataupun konsultan. Selanjutnya, berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan yang terakhir tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berikut penjelasannya teman-teman. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan keahlian pada suatu bidang melalui sekolah ataupun pendidikan. Berikut ini adalah contohnya. Pada contoh tenaga kerja terdidik di sini itu teman-teman, jika ingin mempunyai pekerjaan seperti dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, maupun insinyur, dosen, ekonom, dan polisi, harus memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi atau sesuai dengan pekerjaan yang ingin dituju. Selanjutnya, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Misalnya, seperti seorang sopir, pelayan toko, montir, penjahit, dan pelukis. Jika ingin memiliki pekerjaan seperti itu, tidak harus memiliki latar belakang pendidikan ataupun ijazah. Mereka hanya perlu latihan dan pengalaman kerja, misalnya seperti mengikuti les ataupun kursus. Selanjutnya, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaganya saja. Coba, teman-teman, coba sebutkan contoh dari tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu apa saja ya? Contoh dari tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu teman-teman, seperti tukang becak, pesuruh kuli bangunan, tukang sampah, dan pembantu rumah tangga. Pada contoh yang tertera, jika ingin mendapatkan pekerjaan seperti itu, tidak diperlukan latihan maupun latar belakang pendidikan, teman-teman. Berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, tenaga kerja dibedakan sebagai berikut. 1. Tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya seperti karyawan bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Nah, di sini contohnya seperti apa ya, teman-teman? Contoh tenaga kerja tidak langsung di sini seperti tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Nah, di sini teman-teman apakah sudah paham? Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan. Berikut beberapa masalah ketenagakerjaan yang terdapat di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Dan yang terakhir, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu bahwa pemerintah juga berperan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan?
Tentu, pemerintah berperan dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan tersebut, antara lain menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri melalui transmigrasi dan penciptaan wirausaha baru. Yang keempat, mengembangkan kesempatan kerja luar negeri. Yang kelima, perlindungan tenaga kerja, memindah hubungan industrial dalam negeri dan internasional. Kita lanjut pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Bisa kita lihat teman-teman, pada gambar upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di sini ada 5 langkah dalam mencapai kualitas tenaga kerja yang berkualitas. Yang pertama, mempunyai skill ataupun kemampuan. Setelah kita memiliki skill ataupun kemampuan, bisa kita latih agar skill ataupun kemampuan yang kita miliki itu kita dapat gunakan untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai, teman-teman. Kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki nilai yang lebih, berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satu langkah awalnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah sebagai berikut. Sebelum kita lanjut, apakah teman-teman tahu siapa saja yang berperan dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja tersebut? Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, di sini terdapat peran pemerintah, peran swasta, dan peran individu. Pada peran pemerintah, terdapat upaya yaitu yang pertama, menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Karena pendidikan merupakan faktor utama meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Yang kedua, pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau BLK. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem tenaga kerjanya. Selanjutnya, upaya oleh swasta ataupun perusahaan, yaitu bekerja sama dengan sekolah ataupun kampus untuk kerja praktik atau program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan yang bersangkutan. Sehingga program ini akan memberikan pemahaman yang baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi, di sini calon tenaga kerja dapat dilatih terlebih dahulu melalui pemagangan tersebut di perusahaan. Yang ketiga, dari individu, yaitu yang pertama, membekali diri sendiri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Jadi sebelum kita bekerja, kita sudah mempunyai bekal yang kita siapkan terlebih dahulu. Yang kedua, menanamkan jiwa kewirausahaan. Next, sistem upah dan pengangguran. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjanya, atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Nah, mengapa teman-teman upah karyawan untuk tiap-tiap daerah itu berbeda? Ada yang tahu? Salah satu penyebabnya adalah karena kemahalan ataupun pengeluaran di setiap daerah itu tidak sama, teman-teman. Jadi, upah untuk tiap-tiap daerah atau UMR di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Kita lanjut. Upah. Yang pertama, upah jangka waktu. Artinya, upah dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Biasanya dihitung per jam, hari, minggu, ataupun bulan. Yang kedua, upah borongan. Upah borongan
Artinya, upah dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Jadi, di sini terdapat kesepakatan antara pekerja dan yang memberi pekerja. Yang ketiga, upah satuan adalah upah dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Misalnya seperti buruh jahit. Yang keempat, upah skala berubah. Artinya, upah buruh tergantung hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan upah minimalnya, seperti contohnya sales. Dan upah indeks, artinya upah ditentukan oleh indeks hidup buruh dan keluarganya. Kita lanjut, pengangguran. Nah, teman-teman, apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Di sini terdapat macam-macam pengangguran. Yang pertama ada berdasarkan faktor penyebab terjadinya dan berdasarkan waktu lama kerjanya. Kita bahas dulu yang berdasarkan faktor penyebab terjadinya ya teman-teman. Yang pertama, terdapat pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara atau terjadi resensi atau kelesuan ekonomi. Resensi ekonomi terjadi karena permintaan akan barang ataupun jasa mengalami penurunan, sehingga terjadi penurunan produksi, penurunan investasi, dan pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur komposisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru. Contohnya, seperti peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Tenaga kerja sektor pertanian harus dididik dahulu agar bisa menjadi tenaga kerja sektor industri. Jika tidak mampu melakukan penyesuaian ini, dapat menimbulkan adanya pengangguran. Sampai sini teman-teman paham dari jenis-jenis pengangguran tersebut? Kita lanjut. Pengangguran friksional atau peralihan. Pengangguran friksional atau peralihan adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Selanjutnya, pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya pada musim paceklik. Pada musim ini, banyak pekerja atau petani yang menganggur karena musimnya tidak menguntungkan bagi petani. Yang kelima, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Biasanya pengangguran ini banyak terjadi pada pekerja-pekerja pabrik karena biasanya di pabrik itu tenaga manusia banyak yang digantikan oleh tenaga mesin. Next, kita lanjut. Sedangkan berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran terdiri atas 3 jenis. Coba teman-teman sebutkan ada apa saja? Kita simak yang pertama, ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau sama sekali tidak bekerja. Pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan kerja atau karena ketidaksesuaian lapangan kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahlian tenaga kerjanya. Selanjutnya,
setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja, tetapi apabila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan produktivitas dan jenis pekerjaannya tidak optimal. Misalnya, tenaga kerja lepas atau freelance. Yang terakhir, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tetapi tidak bekerja optimal karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan, atau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian. Misalnya, seorang lulusan S1 pertanian bekerja sebagai tenaga pembukuan atau seorang insinyur teknik bekerja sebagai pelayan restoran. Di sini terjadi ketidaksesuaian antara bakat dan kemampuan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran sebagai berikut. Di sini pengangguran pun dapat diatasi ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Next, kita bahas secara umum cara-cara untuk mengatasi pengangguran antara lain. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Dengan membuka lapangan kerja baru, baik di bidang pertanian, bidang industri, bidang perdagangan, maupun di bidang jasa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi tenaga kerja yang terampil. Jadi, sebelum mereka bekerja, mereka sudah mendapatkan bekal atau sudah terdidik terlebih dahulu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan memberikan pendidikan dan keterampilan melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Kita simak bareng-bareng yuk teman-teman evaluasi berikut ini. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Terdapat glosarium dari materi ketenagakerjaan. Mari kita simak bareng-bareng yuk teman-teman.